tertentu. Aja nih, ambil. Ya, silakan dipandu untuk bisa presentasi. Silakan. أنا فتق مالتي أنا فتق مالتي أنا لا. apa kita ulang. Assalamualaikum Bu Puji, teman-teman. Selamat siang. Saya akan memandu acara ini, presentasi hari ini. Apakah kelompok 1 sudah siap? Siap, sudah siap. Di sesi pertama ini kelompok 1 akan mempresentasikan aspek kesehatan sekolah. Pada hari ini kita akan mendengarkan kelompok 1 memaparkan materinya. Setelah selesai presentasi, dilanjutkan sesi tanya jawab. Boleh langsung maupun melalui kolom chat. Kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan materinya. Apakah sudah tampil, Mbak? Sudah. Baik, Assalamualaikum. Selamat siang untuk kita semua. Izin kepada Ibu dosen, Bu Puji Purwaningsih, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil makalah kami dengan judul Asuhan Keperawatan pada Agregat dalam Komunitas Kesehatan Sekolah. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri, Widya Kusumawardani, yang kedua Mas Daniel Arif, yang ketiga Mbak Ika Rahmawati, yang keempat Mbak Desma Lutfia, yang kelima Mbak Elviana, yang keenam Mbak Ika Hesti, dan yang ketujuh Mbak Beni Fitri, kedelapan Pak Kadi Pratama, yang kesembilan Mbak Rusniawati, dan yang kesepuluh Mbak Mas Diana, yang ke-11 Mbak Rosayani, dan yang terakhir ada Pak Puji Santoso. Kesehatan anak sekolah. Kelompok usia sekolah 6-18 tahun memiliki karakteristik berbeda di tiap tahapan perkembangannya. Berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia, saat ini jumlah anak pada usia sekolah adalah sekitar 23% dari total penduduk atau sekitar 62 juta jiwa. Dan 80% dari kelompok tersebut berada di sekolah.
Besarnya populasi anak usia sekolah dapat dimaknai sebagai aset dan potensi bangsa di masa depan. Namun demikian, untuk dapat mewujudkan harapan tersebut, negara dan masyarakat harus dapat menjamin agar anak Indonesia mampu tumbuh dan berkembang secara positif dan terbebas dari berbagai permasalahan. Selanjutnya, Mas Daniel. Akan saya lanjutkan isu prioritas anak sekolah. Ada 8 permasalahan yang menjadi isu prioritas kesehatan anak sekolah. Yang pertama ada kesehatan seksual dan reproduksi, yang kedua HIV atau AIDS, yang ketiga penggunaan zat adiktif atau narkoba, yang keempat kesehatan mental, yang kelima nutrisi atau gizi, yang keenam kebersihan diri dan sanitasi, yang ketujuh kekerasan fisik dan cedera, dan ke-8 penyakit tidak menular. Masalah kesehatan anak sekolah di Indonesia, kesehatan seksual dan reproduksi. Remaja yang telah terpapar pornografi serta tidak cukupnya edukasi kesehatan reproduksi mengakibatkan masalah kesehatan reproduksi IMS dan HIV/AIDS. HIV/AIDS, dampak seks bebas tanpa pengaman alat kontrasepsi menyumbangkan peningkatan penderita HIV/AIDS di kalangan remaja. HIV pada tahun 2022 meningkat menjadi 52.955 kasus, begitu juga dengan AIDS meningkat menjadi 6.512 kasus. Selanjutnya Mbak Desma. Baik, untuk masalah kesehatan anak sekolah di Indonesia, yaitu yang selanjutnya ada tentang kesehatan mental, masalah kesehatan jiwa belakangan ini cukup memprihatinkan di kalangan usia sekolah. Berdasarkan Riskesdas 2018, terdapat 6% mengalami depresi, 10% mengalami gangguan mental dan emosional, 5% pernah merasa ingin bunuh diri. Masalah selanjutnya ada masalah narkoba. Kondisi ini terjadi karena dalam proses pendewasaan mereka rentan terhadap ketidakstabilan emosional dan kebingungan jiwa, ditambah dengan rasa ingin tahu yang besar. Hal ini membuat mereka lebih rentan terpengaruh dan mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Kamu ngitung UDC 3 minggu. Lanjut, Mbak. Sidik banget. Kemudian selanjutnya ada masalah nutrisi atau gizi. Kondisi remaja yang anemia, kurus, dan gemuk, yaitu terdapat 26% anemia pada anak 5-14 tahun dan 32% pada anak 15-24 tahun. 9% kurus, 17% gemuk, dan 26% stunting. Masalah selanjutnya kebersihan diri dan sanitasi merupakan masalah yang banyak dijumpai pada anak usia 6-12 tahun atau setara dengan jenjang pendidikan SD atau MI. Selain itu, masalah lainnya juga pada kelompok usia sekolah yaitu diare, cacingan, masalah kesehatan gigi dan mulut. Selanjutnya untuk Mbak Elviana. Baik, masalah kesehatan anak sekolah di Indonesia yaitu kekerasan fisik dan cedera. Kekerasan fisik banyak terjadi, melibatkan usia remaja dan cedera lalu lintas jalan raya adalah penyebab kematian paling umum pada semua anak berusia 5-19 tahun dan khususnya pada pria berusia 15-19 tahun. Terus kekerasan verbal pada anak, sementara kekerasan verbal mencapai 62%. Senada dengan data tersebut, penelitian tentang kekerasan verbal juga dilakukan oleh orang tua terhadap anak usia sekolah dasar. Lanjut. Kebijakan
Kebijakan intervensi pada kelompok usia sekolah melalui adanya indikator rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 sampai 2024 mengharuskan pencapaian indikator Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) salah satunya melalui Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Rencana Strategi Kemenkes 2020 sampai 2024 mengamanatkan bahwa puskesmas wajib melakukan pembinaan sekolah melalui kegiatan UKS berupa triase program, yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan sehat, sedangkan pada SPM 2019 mewajibkan setiap kabupaten kota termasuk puskesmas melalui screening kesehatan pada anak usia pendidikan dasar di sekolah dan luar sekolah kelas 1 sampai 9 atau 7 sampai 15 tahun yang tercantum pada peraturan materi Menteri Kesehatan nomor 4 tahun 2019. Lanjut. Berdasarkan pedoman pembinaan dan pengembangan UKS 2017, tujuan UKS ialah sebagai berikut: meningkatkan sikap dan keterampilan untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat, serta berpartisipasi aktif di dalam usaha peningkatan kesehatan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membuat suatu program, yaitu program Gizi Anak Sekolah pada tahun 2018, yaitu memberikan sarapan kepada siswa untuk meningkatkan status gizi, kebiasaan sarapan, dan pendidikan berkarakter dalam membiasakan hidup yang bersih dan sehat. Manfaat dari program ini untuk meningkatkan konsentrasi belajar dan daya tahan tubuh dan ketahanan fisik, status gizi dan kesehatan, mengurangi risiko kegemukan, mencegah jajan sembarangan, serta melatih kedisiplinan dan kebersamaan. PHBS penting dalam menjaga kesehatan anak. Dengan hidup bersih, tumbuh akan terhindar dari penyakit infeksi atau menular. Terus meningkat hidup bersih dan sehat baik dalam bentuk fisik, non-fisik, mental maupun sosial. Tujuannya untuk menciptakan suasana belajar mengajar yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan jiwa, antara lain membangun hubungan sosial dan komunikasi yang harmonis antar pemangku kepentingan dalam proses pendidikan, membangun sarana bermain, berolahraga, dan rekreasi di lembaga pendidikan yang mendukung tumbuh kembang dan proses belajar yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Lanjut. Lanjut Mbak Ika Hesti. Mbak Ika Hesti. Pak, lanjut aja ya Mbak, mungkin Mbak Ika Hesti masih di ruangan baru pelayanan. Bebas dari pengaruh dan penggunaan obat-obat terlarang dan berbahaya seperti narkoba, rokok, minuman keras, alkohol, dan zat adiktif. Anak-anak yang terjerumus penyalahguna narkotika memiliki perlindungan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 67 dari undang-undang tersebut menetapkan perlindungan khusus yang mencakup pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi bagi anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Konsekuensi bagi anak penyalahguna narkotika tidak hanya terbatas pada sanksi pidana, tetapi juga menerapkan sistem double track. Pemerintah juga membuat rencana aksi pencegahan dan pemberantasan narkotika melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tahun 2020 sampai 2024. Slide. Meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik sehingga dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan optimal. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 79 tentang Kesehatan. Undang-undang tersebut lahir sebagai penjabaran dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28B Ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemberian pengetahuan dan pembentukan kesadaran tentang PHBS sangat efektif ketika dilakukan pada siswa sejak dini. Dengan pendidikan tersebut diharapkan ketika berada di luar lingkungan sekolah, siswa mampu menjadi agen untuk menerapkan dan mempromosikan hidup bersih dan sehat. Tidak hanya mementingkan pendidikan akademik, tetapi juga menghidupkan lingkungan yang sehat bertujuan membentuk sumber daya yang berkualitas bisa terpenuhi. Selanjutnya, untuk program pemerintah yaitu memiliki sikap, keyakinan, daya tangkal bahwa perbuatan yang harus dihindari. Menciptakan, membangun, dan mewujudkan lingkungan yang bebas dari tindak kekerasan, wajib melaporkan kepada orang tua atau wali jika menemukan dugaan tindak kekerasan, wajib menyusun, menerapkan, dan melakukan sosialisasi prosedur operasi standar terkait tindak kekerasan, menjalin kerjasama dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan, dan pakar pendidikan dalam rangka pencegahan. Selanjutnya akan dilanjutkan Mbak Beni. Monggo Mbak Beni. Iya Mbak. Untuk ruang lingkup UKSM yang tercermin dalam 3 program pokok usaha kesehatan sekolah, yaitu yang pertama ada pendidikan kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan, perilaku, sikap dan keterampilan hidup bersih, dan yang kedua pelayanan kesehatan terdiri dari imunisasi, screening kesehatan, pemeriksaan dan perawatan gigi serta mulut, HBS dan tes kebugaran jasmani, pemberantasan sarang nyamuk, dan pemberian tablet tambah darah, pecacingan, tanaman obat keluarga, kantin sehat dan keamanan makanan, jajanan sehat sekolah dan gizi, pertolongan pertama pada kecelakaan dan pertolongan pertama pada penyakit. Yang ketiga ada pembinaan lingkungan sekolah sehat, seperti pelaksanaan itu juga yaitu kebersihan, keindahan, kenyamanan, keterlibatan dan keamanan, perindangan dan kekeluargaan. Untuk tugas dan fungsi Puskesmas dalam UKSM adalah untuk pelaksanaan dan pembinaan mencakupi yang pertama memberikan pencegahan terhadap suatu penyakit dengan imunisasi dan lainnya yang dianggap perlu. Yang kedua untuk merencanakan pelaksanaan kegiatan dengan pihak yang berhubungan dengan peserta didik seperti kepala sekolah, guru, orang tua atau komite sekolah, peserta didik dan lainnya. Dan yang ketiga untuk memberikan bimbingan teknis medis kepada warga sekolah dalam melaksanakan usaha kesehatan sekolah atau madrasah. Dan yang keempat untuk memberikan penyuluhan tentang kesehatan pada umumnya dan UKS pada khususnya kepada kepala sekolah, guru, kader, pihak lain dalam rangka meningkatkan peran serta dalam pelaksanaan UKS atau M. Yang kelima untuk memberikan pelatihan atau penataran kepada guru dan kader seperti dokter kecil dan kader kesehatan remaja. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Hadi. Selanjutnya yaitu tugas dan fungsi Puskesmas dalam UKS adalah pelaksanaan dan pembina mencakup 6. Melakukan penjaringan dan pemeriksaan berkala serta rujukan terhadap kasus-kasus tertentu yang memerlukannya. 7. Memberikan pembinaan dan pelaksanaan konseling. 8. Menginformasikan kepada warga sekolah tentang derajat kesehatan dan tingkat kesegaran jasmani peserta didik dan cara peningkatannya. 9. Menginformasikan secara teratur kepada tim pembina UKS setempat meliputi segala kegiatan pembinaan kesehatan dan permasalahan yang dialami. 10. Membina kantin di sekolah sehat. 11. Perlu pembinaan bagi pedagang kaki lima dan penjajah makanan yang ada di sekitar sekolah. Next. Asuhan keperawatan agregat anak sekolah. Data angket, lingkungan kantin tidak bersih 60%, tenaga kesehatan Puskesmas memberikan penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut 85%, Takes datang ke sekolah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan 55%. Data observasinya yaitu dari observasi yang kami dapatkan, kantin tidak bersih, makanan tidak tertutup, tempat cuci tidak bersih. Dan data sekunder yang kami dapatkan bahwa dari sekolah masih ada program yang dijalankan yaitu untuk menjaga kebersihan kantin. Ada data 3 orang murid kelas 6 yang mengalami penyakit saluran cerna. Selanjutnya akan dibacakan Ibu Rusmiati.
Ya, makasih. Distribusi data, tabel 15, distribusi frekuensi, apakah lingkungan kantin Anda bersih, Kecamatan, Kabupaten, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, apa lingkungan kantin sekolah bersih? Valid, jawabannya ya, request 8, presentnya 40,0, validnya 40,0, kumulatifnya 40,0. Terus tidak, requestnya 12, terus pesannya 60,0, terus validnya 60,0, terus kumulatifnya 100,0, total 20, resepnya 100,0, terus valid pasiennya 100,0. Distribusi tabel 20, distribusi frekuensi, pernahkah tenaga kesehatan datang ke sekolah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan berkaitan dengan kesehatan Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah? Pernahkah tenaga kesehatan datang ke sekolah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan? Valid, kadang-kadang, frekuensi 11, pasien 5,5, terus valid patient 5,5, kumulatif 5,5, sering 9, pasiennya 45, terus valid patient 45, kumulatifnya 100, total 20, pasiennya 100, valid 100. Dilanjutkan Mas Diana. Diagnosa keperawatan, yaitu manajemen kesehatan tidak efektif berhubungan dengan kompleksitas sistem pelayanan kesehatan, dibuktikan kesulitan dalam menjalani program. Luaran keperawatan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, status manajemen kesehatan meningkat, kriteria hasil, melakukan tindakan untuk mengurangi faktor risiko meningkat, menerapkan program perawatan meningkat, edukasi kesehatan I12383, observasi, yaitu identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. Yang kedua, identifikasi faktor yang dapat meningkatkan menurunkan motivasi PHBS. Terapeutik, yang pertama, sediakan materi dan media penjadwalan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. Yang kedua, berikan kesempatan untuk bertanya. Edukasi, jalankan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan pendidikan kesehatan. Yang kedua, ajarkan PHBS, ajarkan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan PHBS. Selanjutnya dilanjutkan sama Ibu Rosayani. Baik, untuk implementasinya yaitu melakukan observasi, yaitu mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi, lalu mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi perilaku hidup bersih dan sehat. Terapeutiknya menyediakan materi dan media pendidikan kesehatan, menjadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan, dan memberikan kesempatan untuk bertanya. Selanjutnya edukasi, yaitu menjelaskan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya Pak Puji. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih, kelompok 1 telah selesai memaparkan presentasi, dilanjutkan sesi tanya jawab. Teman-teman, bila ada yang bertanya, boleh langsung ataupun di kolom chat. Izin bertanya, Bu. Kalau teman-teman nggak ada yang bertanya, pada ini bimbingan saya gitu nih. Boleh? Boleh untuk bertanya, Bu, saya. Izin bertanya boleh? Oke, Bu. Oh iya. Saya bertanya ya Bu, untuk kelompok ini, untuk mendapatkan data-data yang tadi itu dari mana? Karena kita ini kan saat ini sedang membahas kaitannya dengan bagaimana ibu itu mendapatkan data-data tersebut.
Jadi di Maaf dalam Ibu, kurang pembahasan kedengaran ya. suaranya Ibu. Oh ya, sebentar. Ibu-ibu, maaf, ibu-ibu bisa geser? Maaf, bisa geser? Maaf ya. Ya, sudah ya Bu, bisa dengar saya? Ibu. Bisa, Bu. Iya, iya. Berkaitan dengan aspek yang di komunitas itu, untuk kelompok, itu kita saat ini sedang belajar tentang bagaimana teori untuk ibu-ibu itu mendapatkan data itu berkaitan dengan program yang ada di pemerintahan. Sehingga dari program-program yang tadi ini itu semuanya saja, sehingga program-program yang sudah dijelaskan tadi itu sudah bagus, Bu. Ya, kelompok sudah menyampaikan program-program yang memang menjadi target untuk usaha kesehatan sekolah saat ini. Nah, dari program itu, ibu-ibu dan bapak-bapak semua ini diturunkan menjadi yang kemarin saya fotokan di kelompok itu ada 8 subsistem dari Betty Newman. Nah, dari Betty Newman yang ada itu bapak ibu semuanya program tersebut itu dijabarkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang mengacu dari program tersebut. Jadi bukan apa ya, data khayalan gitu. Kita sedang ini bukan presentasi untuk data khayalan, tetapi kita sedang presentasi bagaimana kita itu untuk mendapatkan data, Bu. Ini kaitannya nanti Bapak Ibu semua kalau apa ya, kalau ada di nurse ya, kalau nanti nurse komunitas ini nyambung dengan ini, dengan apa, dengan materi saat ini gitu. Harapannya seperti itu. Sehingga saya mau bertanya, bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang muncul sekaitannya dengan program pemerintah dan teorinya Betty Newman yang kita pakai di universitas. Ya, monggo. Silakan kelompok ini dan kelompok yang lainnya pun juga bisa untuk sharing pengalaman. Silakan, Bu. Saya kembalikan pada moderator. Teman-teman, ada yang mau bertanya pada kelompok 1? Kalau tidak ada yang bertanya dan diskusi, saya kembalikan ke ini aja, ke Bu dosen. Oh, ini ada. Nah, di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Pak Ahmad Sahrir, bagaimana aplikasi program kesehatan dalam sekolah memastikan kantin sekolah bersih dan sehat. Kelompok 1, silakan untuk dijawab. Pertanyaan dari Pak Sahrir.
Bagaimana Benarwa? Ada pertanyaan, ya. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Pak Ahmad Sahrir. Bagaimana aplikasi program tenaga kesehatan dalam memastikan kantin sekolah bersih dan sehat? Oke, ya. Sama pertanyaan saya tadi ya, untuk kenapa ya? Saya ingin mencoba menjawab dari pertanyaan Pak Sahir, Mbak Narwati. Baik, Pak Puji, silakan Pak Puji. Ya, terima kasih. Bagaimana aplikasi program tenaga kesehatan dalam memastikan kantin sekolah bersih dan sehat? Program tenaga kesehatan dalam konteks ini dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk memastikan bahwa kantin sekolah memenuhi standar kebersihan dan kesehatan yang telah ditetapkan. Aktivitas ini dapat menyangkut pemantauan dan pengawasan terhadap kebersihan dan kualitas makanan yang disediakan oleh kantin sekolah, pelatihan dan edukasi kepada staf kantin tentang pentingnya kebersihan dan kesehatan dalam penyediaan makanan, serta pemeriksaan rutin terhadap kondisi fisik kantin dan peralatan yang digunakan dalam proses penyediaan makanan. Dengan melakukan program tersebut, tenaga kesehatan dapat membantu memastikan bahwa kantin sekolah bersih dan sehat yang pada akhirnya dapat mendukung kesehatan dan kesejahteraan siswa. Demikian Mbak Narwati, terima kasih atas waktunya. Mungkin dari teman-teman kelompok kami bisa menambahkan. Baik, Pak Ahmad, saya dari kelompok 1 akan menambahkan beberapa untuk aplikasinya. Kita bisa melakukan pemeriksaan rutin. Melakukan rutin ini guna untuk mencakupi kebersihan lingkungan, penyimpanan makanan dan sanitasi, alat masak Pak, dan yang kedua kita bisa melakukan pelatihan atau edukasi. Edukasi ini karena penting juga untuk seperti mencuci tangan, penggunaan alat dan pelindung diri, dan cara menyimpan bahan makanan. Dan kita bisa, yang ketiga juga kita bisa menggunakan pengawasan atau monitoring. Untuk mempermudah monitoring dan pendokumentasian ini kita gunakan aplikasi seperti digital. Dan yang keempat kita bisa menggunakan sistem manajemen higienis. Kita bisa menggunakan seperti yang tadi Pak Uci sampaikan, menggunakan SOP dan memastikan bahwa setiap tahap dari penerimaan bahan baku sehingga penyajian ini makanan mengikuti prosedur yang ketat. Dan yang kelima, kita bisa menggunakan pemeriksaan kesehatan untuk staf. Kita bisa memastikan staf untuk mendapatkan vaksinasi yang diperlukan, staf pemeriksaan kesehatan yang rutin. Dan yang keenam, kita bisa kolaborasi dengan pihak sekolah dan orang tua. Dan yang ketujuh, kita bisa melakukan evaluasi atau umpan balik. Karena umpan balik ini sendiri juga untuk memperbaiki keberlanjutan dari kantin tersebut. Dan yang kedelapan, kita bisa menggunakan kampanye kesehatan. Maksudnya kampanye kesehatan itu kita bisa menggunakan poster, brosur, atau media sosial untuk menyebarkan informasi untuk peningkatan kesadaran dan akan pentingnya kebersihan kantin tersebut. Untuk teman yang lain, barangkali ada yang mau menambahkan.
Bila tidak ada yang menambahkan, bagaimana Pak Ahmad Syarif? Apakah ada yang ingin disanggah Pak atau sudah cukup? Oh, di kolom chat sudah dijawab. Terima kasih penjelasannya. Nah, terima kasih kelompok 1 sudah menjawab pertanyaan dari Pak Ahmad Syarif. Sama-sama Ibu. Apakah ada yang lain mau mendiskusikan? Nah, ini ada lagi pertanyaan di kolom chat dari Pak Domingus. Sering kita melihat di media bahwa ada tawuran antar pelajar. Kemudian ada kekerasan dari siswa senior ke junior, sehingga bisa menyebabkan kematian. Apakah ada program khusus dari pemerintah selain program yang dipaparkan tadi untuk mencegah hal ini tidak terjadi lagi? Kelompok 1 boleh menjawab dari pertanyaan Pak Domingus. Ini seperti bulian ya Pak Domingus ya? Iya. Baik, saya coba menjawab pertanyaan dari Pak Domingus ya. Iya. Domingus Selain ini mengenai program ya pemerintah untuk mengatasinya. Nah, selain program yang telah dipaparkan oleh Pak Domingus yang ditanyakan ini, pemerintah Indonesia juga memiliki beberapa program untuk mencegah adanya tawuran antar pelajar, seperti program pendidikan anti tawuran. Program ini memberikan pemahaman tentang cara menghancurkan atau akar penyebab tawuran dengan tindakan tanpa kekerasan. Biasanya pelajar diajarkan untuk berperilaku sopan dan melaporkan rencana penyerangan terhadap pelajar lain. Yang kedua, dengan adanya kolaborasi pelajar bersama antar sekolah, kolaborasi belajar bersama antar sekolah, agar program ini berfokus pada pengembangan kegiatan belajar gabungan antar sekolah yang berdekatan. Ketiga, memisahkan pelajar bentrok kriminal dari yang lain. Nah, ini biasanya program ini berfokus pada identifikasi dan bimbingan konseling tingkat tinggi ya, untuk menghilangkan sifat-sifat jahat dari siswa yang berpotensi membahayakan. Yang keempat, membuat peraturan sekolah yang tegas. Nah, ini sekolah-sekolah juga mempunyai peraturan, dan program ini berfokus pada pemberian hukuman yang tegas kepada siswa yang terlibat tawuran, sehingga mereka tidak akan berani ikut serta dalam aksi tawuran. Yang kelima, badan legislasi khusus. Pemerintah juga berencana membuat badan legislasi yang khusus mengatasi tawuran agar terkontrol lebih baik untuk para penerus bangsa. Jadi itulah yang pemerintah Indonesia saat ini telah mengembangkan berbagai program untuk mencegah tawuran pelajar dengan mengurangi risiko kekerasan yang dapat menyebabkan kematian.
Saya rasa itu yang bisa saya bantu jawab dari kelompok 1, Pak Domingus Guterres. Baik, Bagaimana? terima kasih atas jawabannya. Ini menjadi referensi bagi kami di Timor Leste. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Domingus. Terima kasih Mbak Rosayani sudah menjawab dari pertanyaan Pak Domingus. Ada yang mau diskusi lagi, teman-teman? Benar, Mas. Iya, Ibu. Itu pertanyaan saya belum dijawab ya? Tadi kurang ini Bu, apa pas suaranya Ibu kecil kurang. Iya, saya ulangi lagi, Ge. Itu kaitannya dengan kelompok, itu program sudah bagus. Paparan programnya sudah oke semua untuk anak sekolah. Karena sudah aktif juga. Nah, kemudian bagaimana cara kelompok ini dalam menerjemahkan ke dalam pengkajian komunitas sesuai dengan teori Betulungan. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih, Bu. Kelompok 1 bisa menjawab pertanyaan dari Bu Puji, yaitu pengkajiannya harus sesuai teori ya Bu ya. Betul, ya betul. Bagaimana kelompok 1? Ada yang ingin menjawab? Saya coba menjawab sedikit ya Bu, mudah-mudahan Ya, bisa ini. terima kasih Bu Rosayani. Di berhubungan mengenai komunitas ini, terutama mengenai kesehatan sekolah, bila dihubungkan dengan teori dari Betty Newman ini, sangat memungkinkan sebenarnya digunakan dalam pengkajian praktik keperawatan di komunitas dengan agregat komunitas agregat ini, contohnya seperti kesehatan sekolah, berarti itu kan sudah merupakan komunitas anak-anak ya Bu, tadi yang dari usia sampai 18 tahun. Jadi adapun di sini kan diharapkan kita dapat mengkaji dari kelompok anak ini apa saja kebutuhan dasarnya, dan dari komunitas itu, contohnya karena kita membahas mengenai kesehatan sekolah, kita berarti memfokuskan mengenai apa-apa aja kesehatan sekolah yang perlu dikaji. Saya rasa itu Masian Bu yang bisa saya sampaikan Bu. Ya, terima kasih Bu Rosa. Ya, yang dikatakan Bu Rosa tadi sudah betul ya. Apa kaitannya dengan anak sekolah itu dikaji apa saja kepada teman-teman semua. Saya percaya bahwa Bapak Ibu semuanya mungkin sudah lama ya Bu tidak pernah di komunitas ya. sehingga mungkin apa ya, untuk mengikuti yang ada di komunitas ini harus upayanya harus lebih lagi gitu, karena kita kembali lagi ke dalam konsep-konsep teori yang mungkin lama Ibu tinggalkan, Bapak Ibu lama tinggalkan gitu. Kita buka kembali ke dalam teorinya Betty Newman, bahwa kalau di komunitas kita memakai teori Betty Newman. Jadi dari Betty Newman itu ada terdiri dari 8 subsistem seperti yang kelompok kemarin sudah saya sampaikan. Ada tabel,
Nah, dari tabel-tabel tersebut ada poin-poin seperti identitas, lingkungan, kemudian transportasi, rekreasi, ya, semua ada di sana. Itu dari program pemerintah yang sudah Bapak Ibu Bapak Ibu sampaikan bagus tadi, itu diterjemahkan menjadi pertanyaan-pertanyaan di mana pertanyaan-pertanyaan itu nanti digunakan untuk pengkajian di komunitasnya anak sekolah. Sehingga ini yang mendasari Bapak Ibu belajar lagi di SMA keperawatan. Kenapa? Karena ternyata untuk bertanya saja kita itu butuh referensi. Jadi kita itu bertanya tapi ada dasarnya gitu. Bukan hanya sekedar tanya, bukan hanya sekedar menjelaskan, bukan. Tetapi dalam pertanyaan-pertanyaan itu mengandung unsur ada keilmiahan berdasarkan dari data, dari artikel yang menyebut tentang program kesehatan yang ada di sekolah yang disampaikan oleh Kemenkes. Nah, sehingga semua itu di komunitas itu pertanyaan-pertanyaan itu yang dibuat harus berdasarkan pada evidence base. Evidence base-nya dari mana? Boleh dari program pemerintah, boleh dari artikel, itu yang nantinya kita jabarkan di awal. Maka ibu-ibu semua di sini ini adalah belajar bagaimana bertanya yang berdasarkan dari pemikiran ilmiah. Bagaimana bertanya yang berdasarkan dari evidence base. Jadi membuat pertanyaan itu harus berdasarkan evidence base yang ada, berdasarkan dari teori yang ada, berdasarkan dari kebijakan yang ada. Karena saya melihat tadi di kelompok 1, untuk Anda itu mendapatkan program kerja anak sekolah yang dari kementerian itu sudah bagus sekali. Tetapi saya belum malah Ibu menyajikan, mohon maaf ini, kemarin saya sudah suruh untuk bikin ada tabel untuk pertanyaan. Itu baru tahapan menyusun dulu. Ya, menyusun, tapi menyusun pertanyaan yang berdasarkan dari tadi referensi-referensi yang ada di pemerintahan, referensi berdasarkan jurnal yang berkaitan dengan agregat anak sekolah. Itu baru itu benar. Ya, karena apa? Ini nanti susunan ini nanti akan dibawa pada saat Bapak Ibu nanti skripsi, bagaimana menyusun instrumen, bagaimana Bapak Ibu nanti kalau nurse. Jadi kita bertanya misalnya kayak tadi, kantin sehat. Kaitannya dengan apakah bagaimana implementasi kaitannya dengan kantin sehat. Kita jangan berbicara implementasi dulu, tapi kita harus berpikir kantin sehat itu yang seperti apa. Kalau kita sudah tahu kantin sehat seperti apa, nanti kita itu kalau ke masyarakat, pertanyaan-pertanyaan kantin sehat itu mencakup apa saja, termasuk ini dimasukkan dalam subsistemnya BT. Itu sebetulnya yang diharapkan sesuai dengan cara pembelajaran itu di situ. Jadi bisa dipahami Bapak Ibu semua yang mungkin sudah lama ya meninggalkan komunitas ya. Jadi sehingga mungkin perlu effort lagi untuk bagaimana kita bisa menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan dari literatur ilmiah, dari buku, ya, kemudian dari program itu harus diterjemahkan dulu. Karena memang capaian kita di S1 keperawatan kita baru seperti itu, ada berpikir kritis kan ya, kemarin sudah belajar berpikir kritis. Kemudian bagaimana jika kita ada masalah anak kesehatan sekolah, apa yang akan kita tanyakan di sana berkaitan dikaitkan dengan teorinya Betty Newman. Itu sebetulnya itu baru tahapan itu dulu. Nanti kalau sudah nurse ya, kalau Bapak Ibu lanjut nurse, nanti kita kembangkan lagi gitu. Ya, termasuk implementasinya kan sudah ada di sana, sehingga kita nanti mengadop implementasi dari program-program kerja yang ada di pemerintah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Mungkin ini effortnya memang lebih. Karena apa? Ya udah lama ditinggalkan. Udah lama ditinggalkan sehingga ya lupa gitu. Ya, gitu. Ya, ada ditanyakan? Ada ditanyakan Pak, Bu?
Berarti Bu, kalau Ya. menggunakan model sistem Betty Newman ini berarti rangka kerja untuk praktek keperawatan yang contohnya menekan pada respon klien atau anak kesehatan sekolah tadi terhadap stresor atau upaya keperawatan untuk menstabilkan anak-anak komunitas sekolah tadi ya Bu ya. Untuk Betul, Bu. Iya, kalau dilihat dari program kerjanya itu seperti itu ya. Sehingga Ibu buat pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan data di mana di program anak sekolah nanti Ibu mendapatkan data kaitannya dengan kesehatan mental. Berarti contoh pertanyaannya bisa seperti apakah contohnya apakah terdapat stresor lingkungan yang mempengaruhi kebersihan dan kesehatan kantin sekolah, contohnya seperti itu ya Bu ya. Betul. Misalnya kurangnya fasilitas kebersihan, lokasi kantin yang dekat dengan sumber polusi, atau jalan atau yang tidak safety bagi anak-anak di lingkungan sekolah. Seperti itu. Kira-kira. Betul, ya betul. Dan dilihat dari teorinya Betty Newman ya Bu, itu masuk kemana? Masuk ke lingkungan atau masuk ke Masuk ke rekreasi? stresor lingkungan Bu. Boleh Ibu. Environmental stressor. Iya, boleh. Jadi gitu Bu, ya kita itu baru Jadi kita baru belajar untuk bagaimana kita itu bertanya tapi berdasarkan dari evidence base atau data ilmiah atau data dari program kerja dari pemerintah, sehingga nanti datanya itu nyambung antara data yang Ibu dapatkan dengan data dari program kerja pemerintahnya gitu. Bisa dipahami, terutama kelompok saya. Gitu. Enggak apa-apa ya Bu, tapi nanti ini berkelanjutan terus ya. Ya, sehingga saya tidak membutuhkan angka-angka yang wow gitu. Kemudian enggak, saya hanya butuh bagaimana Ibu menerjemahkan suatu program menjadi pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan teorinya Betty Newman. Gitu aja Bu sebetulnya. Jadi nggak banyak banget, saya tuntutannya nggak kayak yang tadi dipresentasikan, itu terlalu banyak bagi saya. Kita cukup baru sampai ke tahapan pengembangan teorinya Betty Newman gitu. Bisa dipahami kelompok? Bisa dipahami kelompok? Iya, bisa Bu. Bisa nggih. Jadi hanya ini nggih, jadi hanya sederhana dulu. Jangan yang angka-angka yang bombastis tapi kita nggak tahu asalnya dari mana gitu. Menghitung dengan sendiri. Jadi angkanya seperti mimpi gitu ya Bu, ya tiba-tiba ada angka. Padahal kita nggak sampai ke sana. Kita baru bagaimana caranya untuk mendapatkan angka-angka itu gitu. Itu nggak apa-apa Bu, karena ini memang proses belajar dan akan terus dijalankan sampai nanti nurse. Ya. Itu Bu, itu penjelasan dari saya. Ada yang ditanyakan? Kalau dari programnya sudah bagus. Programnya memang itu yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Tinggal Bapak Ibu ini, kalau nanti ambil nurse, kemudian di agregat anak sekolah, apa pertanyaan-pertanyaan yang akan dikembangkan untuk mencapai program dari pemerintah itu tadi. Ada data apa? Kan semuanya semua berbasis data. Sehingga kita kalau mau mengusulkan program, itu harus datanya valid dulu gitu. Data valid dari mana? Pertanyaannya berarti harus berkaitan antara data-data ilmiah, artikel, kemudian tadi program kerja diterjemahkan dalam bentuk pertanyaan sehingga mendapatkan datanya pas dengan anak-anak gitu dan dengan lingkungan sekolah tentunya. Bisa dipahami? Iya, bisa Bu. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, terima kasih. Saya cukupkan sekian. Maaf Ibu, ada sedikit mengenai itu absen di siakat itu Bu. Oh iya. Tapi saya lihat di situ ada soal juga ya Bu ya? Iya, soalnya kan sama Bu itu. Oh gitu? Iya, dikumpulkannya nanti Ibu, bukan sekarang. Ibu cuma absen doang aja saat ini ya. Enggak. Ya, teman-teman semua jangan lupa absen ya untuk UTS-nya.
Nggih, Bu. Nanti habis ini Ya, absen, Bu. ya. Bu Narwa, itu kan kita pertemuan 11 ya. Pertemuan Iya 11 Bu, berarti 11 Bu. berarti pertemuan 11 sudah dijalankan sehingga silakan bisa dimajukan atau digunakan untuk apa ya, yang lainnya gitu. Oke. Siap Bu. Ya, oke. Terima kasih. Sudah ini ya Bu Narwa ya? Iya sudah Bu, Sudah. diskusinya udah ada yang tanya lagi. Kalau nggak ada tanya, diskusinya udah berakhir. Saya mohon maaf bila dalam menjadi moderator presentasi ini banyak kekurangannya. Terima kasih teman-teman, Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Izin leave. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sami. Warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah HD sesuai jam atau lanjut nih Yul? Sesuai jam, soalnya Bu Farida kan begitulah, sesuai jam aja. Kemarin aku sudah kontrak waktu sesuai jam-jam 16. Jam 4 berarti ya Mbak ya? Jam 4 Oke, WIB. Liv ya, dadah. Iya, makasih. Oke, terima Selamat kasih sore. teman-teman semua.